Baik sekalian, jadilah pendorong perubahan kebiasaan. Kebiasaan dirubah, kebiasaan didorong. Jangan jadi sekedar mengikuti kebiasaan. Kebiasaan ini harus kita lakukan. Bapak ini ada yang pakai batik. Bapak pakai batik biru. Ini Pak Muhammad juga pakai batik. Pak Muhammad berdiri sebentar boleh Pak? Berdua nih pakai batik. Boleh. Ini baju tradisional tuh kan? Iya, dia baju Indonesia. Bapak Ibu silakan duduk Pak. Bapak Ibu saya ingin ajak ingat-ingat sebentar sekali. Baju laki-laki tradisional itu semua polos Bapak Ibu. Coba lihat. Ada nggak baju laki-laki bergambar Bapak Ibu? Di masa lalu. Baju laki-laki itu polos. Kalaupun bergambar di Jawa ada yang pakai lurik. Kalau nggak polos putih, polos hitam, polos merah. Benar tidak? Polos. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik buat baju Bapak Ibu. Coba ingat-ingat, nggak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang ngerti pakem. Diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Bapak Ibu di bidang pendidikan mulailah pelanggaran baru itu. Mulailah pelanggaran baru itu. Tapi kalau kita terkunci dengan pakem dan tanda maka tidak muncul kebaruan. Dan universitas swasta punya ruang terobosan lebih banyak daripada yang lain. Iya, ruang itu lebih besar untuk melakukan inovasi-inovasi, sehingga muncul terobosan-terobosan di dalam interaksi. Selamat malam Bapak Saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu tadi video yang dimana narasi dari seorang capres yang diviralkan di media yang menurut saya agak kurang utuh. Artinya begini Bapak Saudaraku semua, yang selama ini narasi yang dibangun di media yang berkaitan dengan Pak Anies yang mengatakan pelanggaran memakai batik, baju batik, itu video yang sepotong. Nah, kebetulan saya mendapatkan sebuah video yang utuh supaya jangan sampai kita terkadang memberi informasi yang tidak bagus dan membuat narasi-narasi yang menurut saya membuat orang sesat dalam berpikir. Maka saya menampilkan narasi itu. Artinya begini Bapak Saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Mungkin tujuan Pak Anies yang berkaitan dengan batik tadi, itu tradisi dulu memang. Mungkin saya coba mencari referensi-referensi, tapi ternyata tidak ada yang menjelas yang lebih terperinci yang berkaitan dengan baju batik. Tapi ada batik dari Ponorogo. Ponorogo itu yang kita kenal hingga abad 20. Sekarang ini merupakan surga bagi para pembatik. Mungkin maksud dan tujuan dari narasi Pak Anies Baswedan itu yang berkaitan dengan batik yang khusus buat kain itu adalah batik Ponorogo, yang disebut dengan batik irengan karena dia warna hitam pekat. Sehingga kalau mau buat baju kayaknya tidak terlalu bagus. Yang lebih bagus dia buat kain. Di sini saya mau menegas kepada Bapak Saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, bahwa sebenarnya tujuan dari narasi Pak Anies yang mengatakan itu ya terlepas bahwa ada intrik-intrik politik, ya banyak narasi-narasi yang menurut saya tidak pas, sehingga ambil video yang sepotong-sepotong yang kemudian menghukum Pak Anies. Saya di sini berdiri tidak mendukung siapa-siapa, tapi saya mau meluruskan logika berpikir kita supaya jangan sampai tersesat. Bahwa Pak Anies bilang ada aturan-aturan yang mungkin kalau memang untuk kebaikan, kenapa tidak kita tinggalkan tradisi-tradisi lama itu,
Yang artinya mungkin di sini saya sudah bilang dari awal bahwa saya coba mencari referensi yang berkaitan dengan batik, tapi memang tidak menjelaskan secara terperinci bahwa batik itu untuk digunakan untuk apa. Tapi hari ini kita berbangga karena apa? Batik ini menjadi go internasional. Ya, kita buktikan saja Pak Jokowi pada saat G20 bagaimana dia memperkenalkan baju batik di hadapan pemimpin-pemimpin dunia. Artinya baju batik ini adalah tradisi, adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang dahulunya mungkin leluhur dahulu yang mungkin bikin baju yang sebagus sekarang sudah mungkin belum ada. Nah, sekarang sudah banyak sekali model-model baju batik yang ngetren, sehingga membuat dunia sangat menginginkan atau bahkan pengen membeli batik. Nah, itu saja buat saudara semua. Maksud saya hanya mau meluruskan narasi-narasi yang mungkin diambil sebagian yang kemudian diviralkan sehingga menjustik Pak Anies. Nah, saya sekali lagi saya berbicara secara objektif. Saya tidak punya kepentingan politik, tapi saya mau menyampaikan bahwa kepada saudara semua, hati-hati untuk menonton atau mengambil video-video yang sepotong-sepotong yang kemudian akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Nah, jadi saya menampilkan secara utuh itu narasi Pak Anies di kampus UMI pada tanggal 10 Desember 2022. Nah, jadi dia menjelaskan itu tentang baju batik. Ya, menurut dia mungkin ada kekeliruan sedikit di sini. Ya, kekeliruan mungkin Pak Anies belum terlalu mencari tahu, karena memang kita lihat dari batik ini tidak ada yang menjelaskan secara terperinci bahwa kegunaan batik hanya buat sarung. Nah, tapi kalau batik dari Purbolinggo tadi, Ponorogo, nah itu batik irengan yang warna hitam mungkin pas untuk buat kain. Oke, itu saja buat saudaraku semua. Sama mau menyampaikan kepada saudaraku semua. Untuk itu tetap dukung terus channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada akhir kata, saya mau mengucapkan salam persaudaraan anak pribumi. Selamat.